Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi hari ini Ana bakalan ngebahas tentang iman dan konsekuensi keimanan. Nah, yang pertama-tama kita bakalan bahas apa sih itu iman. Nah, iman itu adalah tasdiqul jazam atau pembenaran yang pasti. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, iman itu adalah pembenaran yang pasti yang sesuai dengan fakta dan berdasarkan bukti. Kalau menurut ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Auza'i, iman itu merupakan pembenaran dengan hati dan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi dari sini kita bisa simpulin bahwa ketika kita beriman itu nggak cuma ada di hati dan di lisan saja, tapi kita juga harus mengamalkannya dengan anggota tubuh. Jadi kita harus melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam dengan anggota tubuh kita gitu. Jadi ketika kita beriman tuh kita harus 100% seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini tuh dijelasin bahwa ketika kita masuk ke dalam Islam, kita tuh harus berislam secara kafah atau menyeluruh. Jadi ketika kita berislam itu kita nggak boleh pilih-pilih aja gitu. Misalkan kita cuma mau ngerjain sholat atau kita cuma mau ngerjain puasa gitu. Enggak, tapi kita harus seluruhnya gitu. Semuanya kita harus laksanakan gitu. Kita tuh nggak boleh pilih-pilih amal soleh aja gitu. Karena itu tuh udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil tuh bahwa konsekuensi kita ketika memeluk Islam adalah berislam secara kafah dan kita juga tentunya akan beramal soleh. Nah, ketika kita beramal soleh itu tuh pasti ada aturan-aturan dan cara-cara ketika kita beramal soleh. Gak mungkin kan kita berbuat seenaknya sendiri tanpa cara. Itu tuh bakalan gak sama apa yang Allah inginkan gitu. Maka dari itu amalnya tuh gak diterima. Maka dari itu harus ada aturan. Nah, aturan ini yang bikin tuh gak bisa kalau yang bikin tuh manusia. Kenapa? Karena bayangin aja deh, kayak misalkan nih ada satu negara yang mimpin tuh 2 orang, itu negara tuh bakalan kacau. Kenapa? Karena sifat manusia tuh kayak gak pernah puas gitu. Dia selalu pengen lebih tinggi lagi gitu. Kayak misalkan nih, ada orang ketika dia tuh pengen punya rumah, akhirnya dia bisa tuh beli rumah, terus dia pengen ngisi rumah itu dengan benda-benda gitu. Akhirnya dia bisa tuh beli benda-benda itu kayak kan kulkas, TV misalnya gitu. Terus dia akan tetap aja nggak puas, dia bakalan bisa maunya beli motor, nah dia udah bisa nanti dia mau mobil, pokoknya nggak akan pernah berhenti. Manusia tuh sifatnya kayak nggak pernah puas. Maka dari itu yang bikin aturan itu harus Khalik atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ini udah bikin peraturan atau udah bikin tata cara kita menjalani kehidupan dan beribadah gitu. Nah, yang menyampaikan aturan-aturan tersebut itu adalah seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sih harus manusia yang diutus? Karena yang terjangkau sama kita, yang bisa terindra sama kita tuh cuma alam semesta, manusia, dan kehidupan di luar itu tuh nggak bisa kita indra. Maka dari itu yang diutus untuk menyampaikan aturan-aturan tersebut kita itu adalah seorang manusia, yaitu manusia pilihan, sehingga ia itu bisa gitu loh yang malaikat gitu. Dan beliau itu istimewa banget deh. Dan ia adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu diutus Allah untuk menyampaikan aturan-aturan tersebut kepada kita, sehingga tuh kita tuh ketika beribadah tuh bener gitu. Dan kita tuh diperintahkan untuk menaati Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati seizin Allah. Jadi di sini kita tahu kan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah SAW. Ada juga di ayat yang lain seperti Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma tahakum anhu
tahu, yang artinya dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan di sini tuh kita benar-benar kayak, jadi Allah tuh yang langsung memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah SAW dan menaati apapun yang diperintah. Maka dari ini tuh kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tuh disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung gitu buat naatin Rasulullah SAW dan mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak meragukan Rasulullah SAW seperti yang terdapat di Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka atas putusan yang kau berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi di sini tuh ancamannya tuh jelas banget teman-teman. Ketika kita nggak percaya sama Rasulullah SAW, maka kita tuh udah disebut gak beriman gitu, belum beriman. Jadi ketika kita mau beriman itu, beriman tuh sampai tataran kita tuh nggak ada rasa keberatan gitu di hati kita. Apalagi sih hukuman bagi orang yang kayak dia tuh menolak saran atau kayak membangkang Rasulullah SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, orang yang tidak beritiba kepada Rasul, mengingkarinya dan menolaknya akan terjatuh pada kekufuran, baik kufur yang besar, akbar, ataupun kufur yang kecil, asghar, atau kemunafikan atau bid'ah. Dan ini merupakan pengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Rasulullah SAW memiliki pengaruh yang besar terhadap hati manusia berupa kekufuran, kemunafikan, bid'ah atau fitnah yang besar di dunia, yaitu berupa ancaman dibunuh, diberi hukuman had atau dipenjara oleh ulil amri. Jadi ngeri banget lah kalau kita tuh kayak nggak percaya sama Rasulullah SAW. Ana mau cerita dikit. Jadi suatu hari itu ada seorang sahabat yang dia itu mempunyai suatu permasalahan, terus dia bilang ke Rasulullah SAW, dia kayak konsultasi ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu udah memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, dia tuh ngerasa bahwa jawaban ini tuh kurang pas gitu. Akhirnya dia tanya ke Abu Bakar As-Siddiq. Terus Abu Bakar bilang, Abu Bakar tanya ke sahabat tersebut, kamu udah bilang masalah ini atau sudah menceritakan masalah ini ke siapa saja? Terus dia bilang, aku sudah bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar bilang, kalau begitu pendapat Rasulullah itu sama pendapat aku gitu. Akhirnya sahabat ini kan kayak kurang enak ya, karena dia tuh dia tuh kayak nggak setuju gitu loh sama pendapat yang dikasih Rasulullah SAW. Akhirnya dia tanya ke Umar. Nah, ketika dia tanya ke Umar tanya, kamu udah tanya ke siapa aja soal perkara ini? Terus habis itu sahabat tersebut bilang dia udah menceritakannya ke Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar langsung masuk rumah, terus dia ambil pedang lalu dia tebas leher si sahabat itu. Jadi kayak ngeri banget gitu. Kayak kok kejam banget sih Umar langsung digituin aja. Iya, kenapa? Karena di sini tuh jelas banget mereka itu tidak beriman, mereka itu nggak beriman. Ketika mereka nggak beriman berarti itu ya kafir gitu, udah kafir, dan itu tuh jangan sampai menimpa kita. Maka ketika kita beriman itu kita harus 100% gitu mengerjakan amal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, dan harus tidak ada rasa keberatan di hati kita. Nah, ketika kita sudah melaksanakan amal-amal soleh, tentu kita itu pengen punya kepribadian Islam atau yang disebut syakhsiyah Islamiyah. Nah, kepribadian di setiap diri manusia itu terbentuk atas dua, yaitu akliyah atau pola pikir dan nafsiyah atau pola sikap. Nah, akliyah adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu, yakni cara mengeluarkan keputusan hukum tentang suatu berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan diyakini seseorang. Nah,
ketika seseorang itu memikirkan sesuatu menggunakan landasannya itu akidah Islam, maka yang terbentuk adalah akidah Islamiyah atau cara atau pola berpikir Islam. Sedangkan jika dia menggunakan dasarnya atau akidahnya itu yang lain, maka yang terbentuk juga akidah yang lain. Ketika karena kita ini pengen kan akidah kita itu akidah Islam, maka yang harus kita jadikan landasan atau akidah itu adalah Islam. Sedangkan nafsiyah atau pola sikap adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntunan riza atau naluri dan hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani, yakni upaya memenuhi tuntunan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan diyakininya. Jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut dilandaskan dan sempurna berada di akidah Islam, maka yang terbentuk adalah nafsiyah Islamiyah. Nah, tentunya kita menginginkan memiliki dua-duanya gitu sehingga terbentuk syakhsiyah Islamiyah. Jika misalkan akliyahnya itu akliyah Islam dan nafsiyahnya nafsiyah Islamiyah, maka akan terbentuk suatu kepribadian yang khas, yaitu kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah. Nah, gimana kalau mereka tuh jalan sendiri-sendiri? Nah, akliyah sama nafsiyah ini harus jalan bareng-bareng. Misalkan nih akliyah saja yang jalan gitu, misalkan nafsiyahnya enggak. Kita tahu misalnya kita punya pemahaman tentang misalkan sholat, haji, puasa, tapi kita nggak ngelaksanainnya gitu, kan sama aja sia-sia gitu, cuma ada di pemahaman doang, nggak sampai kita amalin gitu. Maka dari itu kita tuh harus mengamalkannya. Kenapa? Ingat, karena tadi itu amal itu adalah konsekuensi iman. Nah, gimana kalau misalkan cuma nafsiyahnya doang yang jalan tapi akliyahnya enggak? Nah, kalau misalkan cuma nafsiyahnya doang, maka dia sama aja beribadah dengan kebodohan gitu, karena dia itu nggak tahu, misalkan dia nggak tahu tata caranya tapi dia asal beribadah, misalkan dia salat zuhur hanya 2 rakaat, maka itu nggak diterima, sama aja sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu dua-duanya tuh harus jalan bareng gitu, sampai akhirnya dua-duanya itu juga berlandaskan atau berakidah itu akidahnya Islam, sehingga membentuk syakhsiyah Islamiyah gitu. Nah, berarti dari pembahasan yang kita bahas hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sudah beriman, kita harus beriman secara 100% atau menyeluruh. Terus tidak ada keberatan di hati, itu baru bisa disebut beriman. Terus kita juga harus taat kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus habis itu kita juga dapat membentuk syakhsiyah Islamiyah dengan cara nafsiyah, kita mempunyai nafsiyah Islamiyah dan akliyah Islamiyah. Nah, cara membentuk akliyah Islamiyah ini yaitu dengan memperbanyak pengetahuan kita dengan cara kita ngaji atau membaca banyak referensi gitu. Mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah yang Maha Benar, dan segala salah, hilaf atau kekeliruan datangnya dari Ana sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.